Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab mengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata,
Bahkan keluarga yang tidak sempurna. Yesus lahir bukan di istana, tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang dengan hati kita yang haus dan lapar kepada Tuhan. Maka kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi siang hari ini. Membawa hidup kami, membawa penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami percaya Tuhan Engkau ada, hadir di sini di tengah-tengah kami Tuhan. Terimalah pujian kami Yesus. Mari bersama katakan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bilang sama Tuhan, di hidup kami, di hidupku. Dan kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau terus nyatakan Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Mari bersama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan ada bagi kami. Oh, nyatakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Akan kami bimbang Tuhan, Kau di dalam kami selama-lamanya. Tak usah ku cemas, ini iman kami Tuhan. Oh, Kau kuat. Mari dengan buka tangan kita sama-sama hadapan Tuhan, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Sungguh Tuhan ku hebat, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini pujian kami Tuhan, oh Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Oh, Jesus. Sungguh Kau hebat, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu selalu kami rasakan. Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, penyerta-Mu
Kami boleh bernafas, kami boleh hidup Tuhan. Semua karena-Mu, karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyukur. Yesus, ya dalam terima kasih Tuhan. Hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur kami. Oh, kami nyatakan, ya dalam we give you all the praise. We honor your presence, Jesus. Oh, ambil-alih Tuhan ibadah ini. Oh, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pujian kepadamu. Yesus, terima kasih. Kami mau terus nyatakan Tuhan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Akan kami bilang Tuhan, yes, Kau di dalam kami. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah. Mari sekali lagi dengan bangkit berdiri bersama, bilang sama Tuhan, tak usah ku takut. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Kau besar di dalamku. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuat. Yuk kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku nyanyi. Bilang sama Tuhan, ku nyanyi. Oh Yesus, Kau hebat. Ajaib perkasa. Yes. Perbuatanmu. Oh, kami nyanyi, haleluya. Ku nyanyi. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami berserah di dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, kelepasan, kesembuhan bagi setiap kami. Perbuatan-Mu, oh, di hidupku, oh, di hidup. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Buka tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Yes. Kami nyanyi haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, ajaib perbuatan-Mu. Oh Yesus, kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami mau terus bersorak bagi nama Tuhan yang baik.
dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari kita semua sama-sama yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Aku percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yuk tepuk tangan sama-sama ya. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Thank you Jesus. Haleluya. Mari angkat suara saudara, katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri berlaksana, sisi kanan Engkau janji-Mu. Biar Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari nyatakan dengan iman bersaudara. Oh, akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku, tiada yang. Oh, nyatakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan. Oh, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Tuhan sumber kemenangan kami. Mari bersama saudara katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kami tahu sungguh Tuhan, Kau Yesus bersama dengan kami. Beribu rebah di kiri Tuhan, berpaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu. Kau Tuhan, oh bersama dengan kami. Mari dengan iman menyatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Kita sama Tuhan, tiada yang seperti diri-Mu. Oh, Kaulah Tuhan, kebanggaanku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah katakan Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, Kau gunung batu, keselamatanku, Yesus. Sumber kemenanganku. Katakan, tak pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Tiada yang. Sekali lagi yuk bilang sama Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku padamu Yesus, Tuhan kami. Hey! Mari jemaat Tuhan katakan, Kaulah. Bilang sama Tuhan, Dialah Tuhan kekuatan kita. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Yesus. Sekali lagi nyatakan, hey, Kaulah. Yes, di pujian kami Tuhan. Oh, kami nyatakan, hey, Kaulah sumber. Oh, Kaulah kuatku, kebanggaanku,
Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Adik kami percaya Tuhan. Yes, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita tepuk tangan sama-sama, tinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada selalu setia bagi setiap kami. Mari sekali lagi angkat suaramu, nyatakan. Tuhanlah dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang bersyukur sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hati kami percaya, bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih tak pergi dariku. Oh, kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah pergi dari setiap kami. Hey. Oh, thank you Jesus. Mari buka tanganmu, hati kita yang bersyukur. Sama-sama bilang kepada Tuhan. Katakan pujianmu kepada Tuhan, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Takkan kami goyah Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Sekali lagi, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Bilang sama Tuhan, kami mau terus bersyukur Tuhan, karena cinta Tuhan. Hati kami terus percaya kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Yeah. Namun kasih tak pergi dariku. Yang lebih lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Mari sekali lagi bilang dengan imanku, katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pergi dari setiap kami. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh baik Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, lihat kiri kananmu, berikan tos, katakan Tuhan baik banget buat kamu. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Mu. Jadikan kami bejana untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, supaya Engkau mendapati kami tetap setia untuk mengiring-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Hati kami tersungkur Tuhan di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami berjana-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kekuatan di jiwaku, tenangan batin kami Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Kami tersungkur di kaki-Mu, sungkurku di kaki-Mu. Asalkan hadirat-Mu, akan kami lepaskan-Mu Tuhan. Oh, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami serahkan padamu Tuhan.
Kami mau terus mengiringmu, kami mau terus melayanimu Tuhan. Sudah sepatutnya Tuhan kami terus mengasihimu, sebab Engkau selalu mengasihi kami. Kau rela mati bagi setiap kami. Oh, betapa besar kasih-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu Yesus. Ku serahkan padamu, sebab harapan kami hanya di dalam-Mu. Oh, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saja. Mengiringmu. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Masuk dalam, bawa kami Tuhan. Kami ikut kehendak-Mu Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami. Ku serahkan padamu harapanku, sebab harapan kami Tuhan hanya ada dalam hadirat-Mu. Kami teguh bersama-Mu. Oh, lalu rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Takkan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia, sungguh besar, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Hanya akan pernah ku berhenti memuji-Mu. Kau Allahku yang setia. Yuk kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar
iman dan perkataan kami berasal dari dalam hati kami bahwa Engkaulah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami, baik itu di dalam lembah kelam, di dalam air mata kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Sebab itu pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami memuji Allah yang benar, bahkan kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang kami terima dan apa yang kami alami hingga hari ini. Dan kami sungguh berkata tidak ada satupun yang kurang dari hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sadar kata-kata yang terbatas ya Bapa. Karena itu urapi hamba-Mu, bahkan kuasai sepenuhnya perkataan hamba-Mu, agar apa yang keluar boleh sepenuhnya isi hati-Mu, agar kami yang mendengarnya, yang lemah boleh dikuatkan, bahkan yang hilang pengharapan, kami yakin dan percaya, kami pulang dari tempat ini, kami menerima janji-Mu yang menguatkan setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya Tuhan itu baik, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Shalom Pastor Janet, selamat siang Bapak Ibu. Sebulan ini kita punya tema gereja kita mengenai bebas di dalam batasan. Khusus minggu keempat temanya tuh anugerah dalam bejana tanah liat. Kita buka firman-Nya mengenai anugerah dalam bejana tanah liat. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Firman-Nya berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat ke-7 Bapak Ibu perhatikan. Tetapi harta ini kami punyai, artinya kita sudah punya. Karena Rasul Paulus berkata, orang yang percaya berarti punya harta itu dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ketika membaca firman ini ada kata kami punyai. Apa yang dipunyai? Harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Kalau saya pelajari di konteksnya ayat ke-6 berbicara tentang Roh Kudus itu sendiri yang diberikan kepada pribadi kita. Supaya kita melihat wajah Kristus. Kita mengenal pribadi Kristus dalam kehidupan ini. Allah Bapa telah mengirimkan rohnya dalam kehidupan kita. Itulah harta yang berharga. Pertanyaan kedua, di mana harta berharga itu ditempatkan? Ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi kontras ya, kalau kita punya harta yang berharga di rumah, pasti kita simpan di tempat yang kuat, yang aman, yang bagus. Pasti Bapak Ibu di rumah ada beberapa yang punya brankas. Itu isinya pasti harta yang penting, harta yang berharga. Tapi kalau kita baca firman ini, harta yang berharga, Roh Kudus yang tak terbatas, Tuhan taruh di tempat bejana tanah liat. Siapakah bejana tanah liat itu? Bejana tanah liat berbicara pribadi kita masing-masing. Tetapi gambarannya bejana tanah liat adalah sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang mudah rusak, yang gampang pecah. Jadi kalau kita merenungkan kayaknya gak masuk akal. Tuhan Yesus punya harta yang berharga. Dia taruh di tempat yang gampang rusak, yang mudah pecah, yang rapuh. Itu kan gambaran hidup kita ya. Seperti bejana tanah liat, yang rapuh, yang rentan, mudah rusak. Jadi beberapa hari yang lalu seminggu ini bersama Bapak Gembala, Pastor Dio, kita tuh liburan di rumah duka. Hari Rabu dapat kabar duka dari kepulangan pengerja senior, Om Andi. Selesai hari pemakaman di Jumat, lagi jalan pulang, dapat kabar lagi pengerja senior, Om Victor Darmawan pulang ke rumah Bapak. Jadi nyambung tuh. Dua pribadi, sosok senior, di mana saya melihat pas saya masih di bangku jemaat, belum melayani. Nah, berbicara tentang apa sih? Bahwa hidup itu sebegitu rapuhnya, kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi yang jelas kedua hamba Tuhan ini telah membuktikan di tempat yang rapuh, pribadi yang rapuh, mudah untuk hancur, rentan untuk disakiti, rentan untuk pecah.
Mereka bisa membawa harta itu sampai ke akhir tujuan. Dia boleh membawa imannya sampai garis finish. Tetapi bejana rapuh nggak berbicara rentan tentang umur aja. Bejana rapuh berbicara juga ketika menjalani kehidupan ini ada banyak hal-hal yang membuat pribadi kita mudah hancur, mudah remuk, mudah kecewa, mudah disakiti. Tetapi sekali lagi kalau kita baca firman-Nya tadi, justru Tuhan menempatkan hartanya di pribadi kita yang tadi rentan itu, yang terbatas itu, yang mudah hancur itu. Bejana tanah liat berbicara tentang keterbatasan, kerapuhan, sesuatu yang mudah rusak. Nah, kita akan belajar, kenapa sih? Apa maknanya Tuhan menaruh harta di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan rentan itu? Poin yang pertama, Bapak Ibu, bukan tentang apa yang ditaruh aja, bukan tentang di mana harta itu ditaruh, tetapi siapa yang menaruh harta itu. Tadi ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi poin pertama adalah yang naruh harta itu Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memilih untuk menaruh harta di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu. Artinya Tuhan sendiri yang memilih pribadi kita yang rentan, yang rusak, yang rapuh untuk menaruh hartanya yang berharga. Poinnya apa? Kalau Tuhan pilih pribadi kita yang digambarkan seperti bejana tanah liat. Artinya sehancur apapun kita, serusak apapun kita, dipandang ya bejana tanah liat bukan sesuatu yang mahal. Nilainya gak begitu berharga. Tetapi Tuhan mau memberikan hartanya kepada pribadi-pribadi kita yang lemah, yang rentan itu. Artinya di sini kita belajar poin yang pertama, betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata kita ini biji mata Tuhan. Jadi kalau kita sadar, kita adalah tempat menyimpan harta yang berharga dari Tuhan. Kita harusnya sadar kita ini pribadi yang dikasih Tuhan. Kita adalah pribadi yang dipilih. Bahkan firman-Nya sering kita dengar ya, 1 Korintus 1 ayat 27 berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Perhatikan Bapak Ibu, pesan firman-Nya jelas. Apa yang bodoh dipilih Allah, apa yang lemah dipilih Allah. Inilah gambaran bejana liat tadi, sesuatu yang rentan, rapuh, itu yang dipilih dan dipakai Tuhan. Kita dipilih Tuhan, artinya kita harus setuju. Jangan marah kalau kita dibilang orang bodoh. Karena firman yang ngomong, orang bodoh yang dipilih Allah. Kalau kita yakin dipilih Allah, artinya kalau kita dikatain bodoh, ya oke lah ya. Karena artinya kita dipilih Tuhan. Kalau kita dikatain lemah, artinya kita dipilih Tuhan. Tapi kita nggak bisa mentah-mentah. Apa itu bodoh di mata Tuhan? Nggak mungkin ya Bapak Ibu datang ke HOB tadi, karena kita semakin dipakai Tuhan gitu, kita asyar-asyar nyambut, semakin bodoh lah kita gitu, karena semakin dipakai Tuhan. Bapak Ibu nanya toilet, akhirnya kita arahin ke atas. Bapak Ibu nggak jadi ibadah tapi belanja di atas gitu. Nah kalau gitu apa sih makna bodoh dari seumpama bejana tanah liat itu sendiri? Bodoh di sini artinya orang yang masih mau belajar, masih mau diajar sama Tuhan. Bejana tanah liat, sesuatu yang rapuh, sesuatu yang gak berharga. Tapi Tuhan katakan orang yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Allah. Orang yang lemah itu dipilih Allah. Karena itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah kita rendah diri. Kalau rasanya kita gak seperti dan sehebat orang lain. Tuhan cuma minta satu, yaitu orang yang masih mau belajar dan diajar sama Tuhan. Tuhan percayakan hartanya di dalam hati orang yang masih mau belajar di hadapan Tuhan. Tuhan masih mau titipkan hartanya yang berharga kepada orang-orang yang merasa lemah di hadapan Tuhan. Siapa sih orang yang merasa lemah itu?
Orang yang merasa lemah itu adalah orang yang selalu berharap dan bertumpu di bawah kaki Tuhan. Kepada orang-orang demikian, yang pertama, orang yang mau diajar dan belajar. Yang kedua, orang yang terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Disitulah tempat Tuhan menitipkan hartanya yang berharga. Jadi dengan satu konsep ini kita mengerti, Tuhan gak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang mau diajar. Tuhan gak cari orang yang kuat, tetapi yang lemah, tetapi mau bersandar sama Tuhan. Hari ini keadaan kita lemah. Di situ justru Tuhan mau titipkan hartanya yang berharga dalam kehidupan kita. Di sini kita lagi merasa kekurangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Dari firman ini kita sadar, disitulah Tuhan mau titipkan hartanya yang berharga. Makanya kalau kita semakin dipakai Tuhan, kita nggak bisa menjadi pribadi yang semakin sombong dan tinggi hati di hadapan Tuhan. Tuhan cari orang yang mau diajar. Ada pepatah Bapak Ibu yang berkata, jangan sampai kesuksesan hari ini yang Tuhan telah berikan dirusak sama kesombongan. Seringkali Tuhan telah memberikan kesuksesan pada hari ini, tetapi itu menjadi kesombongan yang merusak hari depan kita. Tadi kalau kita diingatkan, kita ini bejana yang rapuh. Anugerah yang di dalamnya, harta yang berharga itu di dalamnya. Nanti kita belajar di poin kedua. Kalau kita sadar kita cuma bejana tanah liat, gak mungkin kita bisa berkata sama pasangan kita lebih hebat. Seringkali kan gitu ya, kalau lagi kesel sama istri, ya nyala-nyalain istri gitu. Istri kesel sama suami, nyalain suami. Lu sih gitu. Karena kita merasa bukan bejana tanah liat. Kita merasa bejana dari besi beton. Kuat, gagah, perkasa, hebat. Tapi firman-Nya berkata harta yang berharga itu Tuhan titipkan di dalam bejana tanah liat. Kita adalah gambaran bejana tanah liat itu sendiri. Yang rentan, yang mudah rusak. Kalau kita terima itu, yakin dan percayalah. Di mana kita berada, kita akan menjadi orang yang punya dan memiliki kerendahan hati. Kita cuma sekedar bejana tanah liat yang Tuhan titipkan hartanya berharga. Kita gak akan sulit untuk mengasihi orang lain. Karena kita sadar dan kita tahu betul, kita sama-sama orang bodoh yang masih belajar. Kita sama-sama orang lemah yang masih mengandalkan Tuhan. Sesama orang bodoh tidak boleh mendahului. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita sadar pasangan kita itu yang masih mau belajar dan masih mau diajar Tuhan, maka kita akan kasih kesempatan pasangan kita untuk berbuat kesalahan. Kalau kita sadar kita juga punya kelemahan, kita orang yang masih belajar, kita gak mudah menghakimi orang lain. Justru di tengah keterbatasan itulah Tuhan titipkan hartanya. Supaya kita sadar betul bahwa kita ini manusia yang terbatas. Demikian dengan pasangan kita, rekan sepelayanan kita, rekan bisnis kita. Sama-sama orang yang dipakai Tuhan karena masih belajar dan lemah. Kita cuma bejana tanah liat. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa makna dari harta di dalam bejana tanah liat? Firman-Nya tadi berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 6-7. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kita baca dari awal sampai akhir ayat ini, Tuhan titipkan harta yang berharga di dalam bejana tanah liat. Ketika harta itu dimasukkan ke dalam bejana tanah liat, bejana tanah liat itu tidak berubah menjadi bejana logam mulia. Harta yang berharga tetap ada di dalam bejana tanah liat. Tanah liat tetaplah tanah liat. Semahal apapun harta di dalamnya yang Tuhan berikan, sebagus apapun harta di dalamnya, tidak merubah wadahnya. Wadahnya tetap bejana tanah liat.
Artinya apa Bapak Ibu? Seringkali kita diajarkan betapa indahnya anugerah Tuhan. Betapa besarnya anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita berpikir juga, di mana anugerah Tuhan ketika ada banyak pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Di mana anugerah Tuhan ketika sakit penyakit kita nggak sembuh, persoalan kita nggak selesai. Kita masih punya banyak keterbatasan. Ingat, bejana tanah liat, tetaplah tanah liat. Nggak berubah jadi logam mulia. Artinya apa? Anugerah itu merubah apa yang di dalam, bukan apa yang nampak di luar. Ketika Tuhan menitipkan hartanya, yang berharga itu yang di dalam. Yang berharga itu bukan yang di luar. Tahu dari mana? Firman-Nya dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Kita setuju, harusnya semakin jasmani kita merosot justru banyak batasannya. Lebih banyak keterbatasannya. Tetapi firman berkata begini, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ada dua kontradiksi. Lahiria merosot, batinia naik. Ayat ke-17 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ke-18 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kalau kita ukur anugerah Tuhan dari keadaan kita di luar, maka kita nggak akan bisa berkata sama seperti Paulus berkata, penderitaan ini penderitaan yang ringan. Karena kita ukur anugerah Tuhan sesuai dengan kondisi kita di luar. Bayangin dikatakan, lahiria kita semakin merosot, batinia kita naik. Artinya kita tahu juga, saat itu Paulus disiksa, batu karam, dipatok ular, dianiaya. Penderitaannya itu di luar. Bayangin, penderitaan seperti itu Paulus bilang, penderitaan ini ringan. Kita baru dicuekin sama pasangan kita. Kita gak disapa sama orang. Kita bilang, aduh hidup ini gak adil. Penderitaannya begitu besar, begitu berat. Kenapa? Karena seringkali kita kebalikannya. Kita memperhatikan apa yang kelihatan dan kita tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Rasul Paulus di tengah penganiayaan yang besar, pergumulan yang dahsyat, dia bisa bilang pergumulan ini ringan. Hari ini kalau kita bergumul begitu dahsyat, kita cek hati kita. Kita fokus sama bejana tanah liat, kita lihat sama keterbatasan-keterbatasan kita. Kita fokus sama kekurangan-kekurangan kita, atau kita fokus sama harta di dalamnya. Rasul Paulus berkata, aku memperhatikan apa yang di dalam. Rasul Paulus punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Tetapi dia mau fokus apa yang di dalam, harta yang berharga itu. Yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Hari ini, tahun 2026 dibuka dengan sesuatu yang gak mudah. Kita dengar kabar perang. Pemerintah udah banyak wacana ini dan itu. Kita gak tahu perang sampai kapan selesai. Artinya apa? Kita gak tahu di depan itu semakin mudah atau semakin susah. Tapi yang jelas, kalau sisa-sisa bulan ke depan kita fokus sama yang kelihatan, maka kita gak akan pernah bisa berkata, penderitaan ini ringan. Tapi kalau kita mau fokus sama yang gak kelihatan, sama harta yang Tuhan berikan di dalam hati kita, saya yakin dan percaya di tahun-tahun ataupun bulan-bulan ke depan, seberat apapun pergumulan itu, kita cuma bisa bilang, ini penderitaan yang ringan. Ini pergumulan yang ringan. Sehingga kita gak menjadi kecewa dan marah sama Tuhan. Belajar untuk fokus sama yang di dalam. Makanya kesalahan besar seseorang adalah ketika mengukur anugerah Tuhan begitu kecil. Karena ia fokus melihat keterbatasannya yang besar. Sekali lagi, seringkali orang menjadi salah mengukur dan menilai anugerah Tuhan. Dia menilai anugerah Tuhan begitu kecil karena ia fokus melihat
keterbatasannya yang begitu besar. Kalau kita fokus sama yang di depan, kita melihat kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, pergumulan kita, maka kita akan salah menilai anugerah Tuhan. Bejana tanah liat, tetaplah bejana tanah liat. Tetapi yang berharga adalah harta yang di dalamnya. Hari ini, apapun kondisi dan keadaan kita, tidak merubah berharganya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Fokus sama yang di dalam, maka saya percaya dan yakin, bagaimanapun pergumulannya, bagaimanapun persoalannya, kita pasti bersama-sama bisa melewatinya. Tidak ada satupun iman yang gugur. Poin yang ketiga Bapak Ibu, apa artinya anugerah di dalam bejana tanah liat? Kita kembali ke dalam 2 Korintus 4 ayat ke-7. 2 Korintus 4 ayat ke-7 bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau Tuhan titipin hartanya, Roh Kudusnya, anugerahnya di dalam kehidupan kita, artinya kemuliaan Tuhan harus semakin nyata dalam kehidupan kita. Firman-Nya jelas berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Apa yang nyata? Kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita semakin nyata. Di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan kita, justru disitulah anugerah Tuhan harus semakin nyata. Kemuliaan Tuhan harus semakin nyata. Gimana caranya? Kok kita lagi susah, kita lagi sakit, kita punya pergumulan, justru di situ Tuhan harus dimuliakan. Rasanya saya mikir nggak adil ya. Kita sakit, kita yang jalanin, kita yang bergumul, kita yang nangis. Abis itu Tuhan yang dapat kemuliaan. Kadang-kadang saya berpikir di mana letak kebaikannya buat diri kita. Ketika kita lagi bergumul, kita lagi menjalani sakit penyakit, kita harus menjalani proses-proses yang nggak enak. Tapi justru firman sering bilang, di tengah kelemahan mula, kuasa Tuhan menjadi nyata. Bahkan firman-Nya bilang tadi, kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah kekurangan kita. Gimana caranya? Supaya di tengah keterbatasan kita yang digambarkan seperti bejana tanah liat itu, justru Tuhan semakin nyata. Justru kemuliaan Tuhan semakin nyata. Saya tulis seperti ini. Salah satu cara membuat nyata kemuliaan Tuhan di balik segala keterbatasan kita ialah dengan sebuah ketaatan. Tanpa ketaatan maka kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Di tengah keterbatasan kita kuncinya cuma satu, berbicara tentang ketaatan. Kita sama-sama buka dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Ini kisah di mana waktu itu Lazarus meninggal, saudara Marta dan Maria. Lazarus meninggal, Tuhan Yesus dapat kabar, tapi Tuhan Yesus telat datang tuh waktu itu. Akhirnya ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus sudah meninggal. Tuhan datang ketemu Marta, Tuhan bilang begini dalam ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Salah enggak Marta? Enggak. Karena dia punya pengetahuan orang meninggal 4 hari pasti bau. Karena zaman dulu mungkin enggak diformalin. Cuma dikasih minyak, narwastu dan sebagainya. Jadi pengetahuan Marta dan Maria enggak salah. Tuhan bilang angkat batu itu, Tuhan, Lazarus sudah 4 hari mati. Ntar kalau dibuka pasti bau. Itu yang Marta dan Maria alami dari pengalaman-pengalaman. Mungkin ada orang yang meninggal sebelumnya. Salah enggak? Enggak. Itu pengetahuan yang Marta dan Maria alami. Tetapi ayat 40 bilang begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya merenung dan berpikir, ketaatan itu seringkali bagi banyak orang sebuah kebodohan. Tapi terkadang kenyataannya, inti dari ketaatan itu adalah melepaskan kepintaran kita yang terbatas. Sekali lagi ya,
Seringkali ketaatan itu dianggap bodoh bagi banyak orang. Tapi memang terkadang inti dari ketaatan adalah melepaskan kepintaran kita yang terbatas. Maria, Marta punya pengalaman, punya pengetahuan. Jasad 4 hari pasti bau. Tapi Tuhan bilang, angkatlah batu itu. Maka jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pilihan ada di tangan Marta, Maria, dan orang-orang saat itu di depan kubur Lazarus. Engkau tahu 4 hari jasadnya pasti bau. 4 hari Lazarus sudah mati. Itu pengetahuan kita. Sudah 4 tahun kita berdoa. Sudah 4 tahun aku bergumul. Udah gak ada jalan keluar. Persoalanku udah di ujung tanduk Tuhan. 4 tahun, 10 tahun aku berdoa gak ada perubahan. Aku udah berdoa buat pasanganku, pernikahanku gak berubah. Gak ada jalan keluar Tuhan. Itu pengetahuan dan pengalaman kita. Tuhan bilang, angkat batu itu. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Perenungan bagi kita semua hari ini. Kita cuma bejana tanah liat. Sepintar-pintarnya kita, kepintaran kita terbatas. Setahu-taunya dan sepengalaman-pengalamannya kita, pengalaman kita terbatas. Di tengah keterbatasan, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan bilang, kalau engkau percaya, pilihan ada di tangan mereka. Tugas Tuhan bangkitin Lazarus, tugas mereka percaya. Dengan apa? Suruh angkat batu-batu itu. Hari ini kita bejana tanah liat, kita berkata aku terbatas Tuhan. Finansial aku terbatas, kemampuan aku terbatas, skill aku terbatas. Tuhan bilang, angkat batumu. Itu tugas aku. Kamu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Bejana tanah liat, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang rapuh, punya banyak keterbatasan. Tuhan gak peduli, Tuhan cuma bilang, angkat batu itu. Entah apa keterbatasan kita yang sedang kita jalani hari-hari ini. Entah apa pergumulan persoalan kita yang membuat langkah kaki kita terhenti dan terbatas. Sama seperti Marta dan Maria dan orang-orang lain di sekeliling itu. Dia tahu, dia punya pengalaman. Hari ini Tuhan tantang pengetahuan kita. Tuhan tantang pengalaman kita. Biar harta itu yang di dalam keluar menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan cuma mau minta kita belajar taat sama Tuhan. Taat itu apa? Jelas Tuhan tadi bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita cuman sekedar bejana tanah liat, yang Tuhan titipkan harta yang berharga Bapak Ibu. Ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan. Kalau kita lihat orang sempurna, karena kita lihat di luarnya, kita nggak tahu di dalamnya. Setiap orang pasti punya keterbatasan. Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti punya kelemahan. Setiap orang ada sisi yang rapuh. Kalau itu kesenggol maka meledak, pecah. Yakin dan percayalah itu. Kita cuma sekedar bejana tanah liat. Tetapi dari bejana tanah liat Tuhan bilang, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Caranya cuma satu, hari-hari yang gak mudah ini kita belajar untuk yang namanya taat dan percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah Nuh. Mungkin PPW, tim boleh naik. Kita sudah dengar kisah mengenai Nuh, Bapak Ibu. Nuh disuruh Tuhan bangun bahtera. Bahtera bukan sesuatu yang tidak terbatas. Bahtera itu sesuatu yang terbatas. Tahu dari mana? Makanya Tuhan bilang sama Nuh, masukinnya sepasang-sepasang. Bukan semuanya yang ketemu di hutan bawa masuk gitu. Tuhan bilang bahwa jerapah sepasang, burung merpati sepasang, gajah sepasang, ya intinya sepasang-sepasang. Karena di dalam bahtera itu tempatnya terbatas. Ada Nuh, anak, istri dan mantu-mantunya. Berhari-hari, berbulan-bulan Nuh di dalam bahtera yang terbatas itu. Tapi tahu nggak,
dari bahtera yang terbatas itu. Dan ketika Nuh taat, kalau kita percaya kisah air bah bukan dongeng, kitalah hasil dari ketaatan Nuh. Ketika Tuhan musnahkan semua manusia di muka bumi dengan air bah, dengan ketaatan Nuh masuk ke dalam keterbatasan bahtera itu. Nuh taat masuk ke dalamnya. Maka yang terbatas itu Tuhan rubah menjadi yang tidak terbatas sampai hari ini. Manusia masih ada di muka bumi ini karena ketaatan Nuh di dalam bahtera. Entah bahtera apa yang sedang Tuhan siapkan di tempat kita, di hidup kita. Yang kita merasa itu kayaknya kita dibatasi, ada banyak keterbatasan di dalamnya. Tapi ada rencana Tuhan di dalamnya yang kita mungkin nggak ngerti. Yang kita rasain cuma terbatas. Setiap hari bangun melek, lihat jerapah. Belok situ kita ngeliat gajah. Ya mentoknya di situ-situ aja kan, si Nuh. Artinya ada banyak hal yang terbatas dalam hidup Nuh. Tapi Nuh belajar di dalam keterbatasan itu. Kalau dia taat, akan melahirkan kehidupan-kehidupan di dalam hidupnya. Hari ini, kalau engkau merasa hidupmu banyak batasan, banyak keterbatasan, biar di dalam keterbatasan kita sadar, kita cuma bejana tanah liat. Ada harta yang di dalam, yang Tuhan titipkan. Jangan fokus dan lihat apa yang di luar, tapi belajar fokus apa yang di dalam. Ketika kita belajar setia dan taat, satu waktu kita akan melihat, seperti Nuh keluar dari bahtera itu, dia boleh melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Yang setuju dengan saya, sama-sama katakan, amin. Kita naikkan satu pujian. Mengiringmu Ya, seumur hidupku, terima kasih Yesus. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan Padamu ya Tuhan. harapanku, Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu. Kaulah harapan kami Bapa. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjanamu untuk memuliakan-Mu. Bapa, kami sadar sepenuhnya Tuhan, kami adalah bejana-bejana tanah liat itu ya Bapa. Tapi pada siang hari ini kami diingatkan, bukankah Engkau mencari orang yang bodoh, yang dunia ini anggap bodoh. Bahkan Engkau sendiri yang berkata, orang yang lemah lah yang dipilih Tuhan. Kami sadar kami makhluk yang terbatas, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan. Tapi pada hari ini kami gak mau fokus sama kelemahan kami. Kami gak mau memandang segala keterbatasan kami. Tapi kami mau melihat harta yang Kau titipkan dalam kehidupan kami. Betapa berharganya hidup kami di mata-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Engkau yang menilik, bahkan Engkau yang tahu kedalaman isi hati kami. Engkau melihat segala pergumulan dan tangisan air mata kami. Siang hari ini kami mau berkata, kami mau belajar taat di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun kami gak ngerti, tapi kami sadar itu semua karena pikiran kami terbatas. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Apapun rencana-Mu, apapun kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu pinta kami Tuhan, biar roh harta yang berharga itu, biar terus tinggal tetap dalam kehidupan kami. Agar kami bejana tanah liat ini boleh terus kuat, bahkan boleh setia di dalam setiap panggilan kami, bahkan menjalani hari-hari kami ke depan. Aku berdoa agar setiap kami di tempat ini tidak ada satupun iman yang gugur, tetapi kami boleh semakin kuat
dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi biar firman yang sederhana ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan terbaik buat Ini saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR Code yang tersedia di layar juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang ingin memberikan melalui amplop, saudara dapat mengangkat tangan saudara dan usher akan membantu saudara dalam memberikan persembahan. Selamat memberi! Dan berikut merupakan pengumuman kegiatan Puri Intergengers untuk minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 7 April 2026 pukul 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Ajak keluarga dan temanmu, mari kita bersatu hati, berseru dan mengalami lawatan Tuhan bersama. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ. Kamis 2 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham bertempat di GB Purinda Mall Basement Game 4 Zona Merah. Ministry Fair hadir kembali. Perjalanan iman kita tidak berhenti hanya dengan datang dan duduk beribadah setiap minggu. Tuhan rindu kita juga terlibat, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 13 bidang pelayanan yang membuka kesempatan bagi saudara semua. Setelah ibadah hari ini, kami mengundang saudara untuk menghampiri booth Ministry Fair yang sudah kami siapkan. Silakan lihat-lihat, tanya-tanya, dan juga jangan ragu untuk mendaftarkan diri. Dan untuk saudara yang mendaftar, jangan lupa ya, akan ada pertemuan khusus pada hari Sabtu 18 April 2026. Di sana, saudara akan mendapatkan pembekalan, sekaligus bisa berkenalan lebih dekat dengan tim setiap departemen sebelum Anda bergabung. Jangan tunggu lagi, yuk keluar dari zona nyaman, ambil langkah iman saudara hari ini, dan biarkan Tuhan memakai hidup saudara secara luar biasa melalui pelayanan. Guys, Planet Shakers is coming back to Indonesia. Ini bukan sekedar konser rohani, ini momen real encounter dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman-Nya. Catat ya tanggalnya, Jumat 3 Juli 2026 jam setengah 7 malam di SICC Sentul Bogor. Registrasi umum dibuka tanggal 7 April 2026 jam 12 siang di website resmi gbigatsu.id/planetshakers2026. Tapi khusus Rayon dan cabang GB Gatsu, kalian bisa daftar sekarang melalui gereja lokal kalian sebelum registrasi umum dibuka. Yuk, jangan sampai terlewat. Ajak teman-teman kamu dan pastikan kamu ambil bagian dalam momen ini. See you there! Pemesanan tiket Planet Shakers bisa dilakukan dengan menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau saudara bisa hubungi admin di nomor berikut. Tim misi Puri Intergengers akan melakukan perjalanan misi ke Manokwari, Pegunungan Arfak, Papua Barat, pada tanggal 13 hingga 23 Mei 2026. Di tengah dinginnya pegunungan, masih banyak saudara kita yang membutuhkan kehangatan, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Kami membuka kesempatan bagi saudara untuk menjadi bagian dari misi ini melalui donasi dalam bentuk dana melalui rekening BCA di 709-032-0909 atas nama GBI Puri Indah, dengan menambahkan kode 13 di akhir nominal transfer atau mencantumkan berita Manokwari Pegunungan Arfak. Dan bagi saudara yang rindu untuk terlibat langsung dalam pelayanan misi ini, kami juga membuka kesempatan untuk saudara bergabung bersama tim dengan biaya 10 juta per orang. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Vickers dan Ivan di nomor-nomor berikut. Mari bersama kita berbagi kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Belum, pas
Demikian pengumuman untuk minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai atau follow sosial media kami untuk mendapatkan update terbaru. See you next week and God bless you. Thank you Pastor Timo untuk sharing firman-Nya. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang terindah dari Bapa di surga, yaitu pengorbanan anaknya sendiri di kayu salib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan berikan kepada kita rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketahuilah, sadarilah bahwa Tuhan selalu beserta kita dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun. Tuhan selalu menyertai kita, sehingga janganlah takut. Sadar kita menjadi kuat, kita punya kuasa dari Tuhan. Mulai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Yesus kelak, kita semuanya sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Katakan amin.